Itu makan tahu satu doang ya? Sebiji. Sebiji 45. Boy biasanya berapa banyak? 5. 5 dikali 45 menit berapa nih? Berapa aja saya di tempat nge-gym ya? Siang kita udah makan apa nih gitu, Ya, udah ya. makan yang kurang sehat. Ya malamnya dibandingin dengan yang sehat. Wah, bener nih enak di mulut. Ya aku buat lama-lama gede ya bang ya. Naik berapa mohon maaf 20 kilo saya. Serina. Serius dong? Datang ke sana, aku lihat pabriknya, aku lihat proses pembuatannya gitu. Terus ngobrol ceritanya mereka. Juga Yava ini tuh kan sangat mensupport petani lokal. Setuju. Di Bali. Hai semua, welcome to Happy Health. Dan hari ini aku Robi Purba mau berbagi sumber kebahagiaan buat kalian semua biar bisa ikut bahagia selama nonton podcast ini. Pokoknya dijamin ya, bakal bikin kamu smile all day. Kalau kamu nggak smile, tepuk tangan boleh? Pokoknya kalau kamu nggak sampai smile all day, kuota kembali. Bisa nggak kayak gitu? Iya dong. Bisa ya? Semua all day. Tersenyum setiap hari. Aduh, seneng banget. Yang pasti hari ini aku Robi Purba akan bahas satu tema yang bikin banyak orang tuh pinisirin banget gitu. Yaitu from struggle to strength, the emotional challenges of making lifestyle changes and how food become a supportive tool. Atau kalau misalkan aku coba translate dalam bahasa Indonesia, dari perjuangan menuju kekuatan, tantangan emosional dalam melakukan perubahan gaya hidup, dan bagaimana makanan menjadi alat pendukung. Tapi yang jelas, yang bikin spesial hari ini bukan cuma temanya aja, tapi juga formatnya nih. Karena dua guest star saya yang luar biasa ini siap buat adu pendapat. Yaudah deh, daripada basa-basi lagi, stop kita basa-basi, langsung aja kita eksekusi. Karena kali ini bintang tamunya sangat terpuji dan penuh inspirasi. Tepuk tangan boleh dong. Yang pertama, Doi ini adalah aktris, sinetron, film, banyak banget pokoknya ya. Total sampai sekarang tuh lebih dari 20 karya film dan juga sinetron yang pernah beliau perankan. Dan tentu aja, Doi adalah brand ambassador kebanggaan kita dan konsisten dengan gaya hidup sehatnya. Langsung aja nih dia dan Nana Mirdad. Hai Kak Nana, apa kabar? Hai, kabar baik. Aduh, seneng banget. Anggun, ya cantik. Aku alhamdulillah baik banget. Sehat terus ya? Sehat terus ya. Dan selanjutnya, yang satu ini bukan sembarang komedian, karena Doi juga adalah seorang penyanyi, atau kita bisa bilang sebagai biduan dangdut kita yang sangat penuh prestasi dan juga ekspresif, lucu banget. Dan juga tadi kan aku bilang kenapa yang kali ini tuh benar-benar juga berprestasi, karena Doi pernah dapat peraih penghargaan sebagai seniman komedi wanita terfavorit di Anugerah Komedi Indonesia 2024. Langsung aja kita kasih tepuk tangan untuk Boyen! Boyen Mirdad dong. Enggak. Halo kakak. Sebentar, kalau Kak Nana, Iya. cara menyapa pemirsanya, halo. Iya. Kalau Boyen kan biasanya dengan goyang hidung. Iya gini. Coba. Halo. Coba abang minta lebih zoom lagi goyang hidungnya. Abang jangan sawan ya. Coba, halo. Halo. Bisa loh Boyen. Iya dong. Hidung aku elastis. Tapi tahu nggak sih kenapa Boyen akhirnya melahirkan trademark goyang hidung itu Kak Nana? Karena yang pernah aku baca di sebuah interview, Boyen itu pernah kecapean banget kalau misalkan joget di atas panggung, ya. Kalau harus ngikutin teman-temannya bergoyang karena, mohon maaf, dulu dia berat badannya luar biasa. Luar biasa saya. Cepat capek kan? Gampang capek, kelelahan. Kelelahan, kan? Letih lesu pokoknya. Teman-temannya semuanya goyang atas ke bawah. Saya nggak bisa goyang, akhirnya yang goyang hidung saya. Gitu jadi perjalanan sejarahnya. Yang pasti hari ini mereka berdua akan aku adu pendapat. Dan siapa yang menang nanti akan mendapatkan makan malam sehat gratis bersama Andrew White. Bang Andrew White? Iya. Saya dari dulu nih nonton Bang Andrew White, ngefans banget. Sinetron. Mau sekolah saya bolos nonton Bang Andrew. Iya kan? Bede. Terus Boy ngikut Ngefans Instagram. banget, saya ngefans. Poster-posternya saya banyak banget Bang Andrew. Di kamar. Di kamar mandi, di mana? Di kamar mandi. Di namanya kamar banyak ya kan? Kamar tidur, kamar, semua pokoknya ngefans Bang Andrew. Terus kalau ngefans pernah nggak kayak kirim DM gitu? Pernah saya lihat Instagram, saya DM, Bang Andrew gitu, apa kabar gitu. Terus apa kata Doi? Aku nggak di follow back, Tapi? di blok. Tapi tahu Andrew White kan? Tahu, artis sinetron zaman dulu. Suka? Ganteng, Suka bule. Pengen nggak jadi istrinya? Pengen lah. Pengen. Emang nggak tahu ini siapa? Ini siapa? Ini siapa ini? Istrinya.
Ngaku-ngaku kali. Ini istrinya Andrew. Istri Bang Andrew? Iya. Mohon maaf ya karena oh, yang sering nongol FYP tuh kalau itu mereka berdua. Itu. Ya ampun. Jadi udah siap beradu pendapat nih hari ini ya. Iya, saya mohon maaf ya. Harus menang ya berarti ya. Mohon maaf ya saya. Maaf saya nge-DM Bang Andrew. Yaudah kita langsung aja tepuk tangan semua. Oke. Seru banget ya. Guys, ini kita sekarang pertama ke Kanana dulu ya. Kalau misalkan aku boleh sedikit tarik sejarah nih Kanana. Kalau nggak salah kan di kehamilan pertama, kehamilannya Jason, Kanana tuh pernah menambah berat badannya sekitar 23 kilo. Iya bener loh dia ininya, research-nya bagus. Betul ya. Pas ya 23. Makanya Yafa bayar aku mahal. Jumawa ya, maksudnya. Di depan orang sombong harus dibawa. Karena jadi kan waktu itu adalah struggling yang besar. Dari struggle sekarang menjadi strength. Dari pertama perjuangan bahkan menjadi habit. Dan sekarang menjadi karakter. Bahwa seorang Nana Mirdad itu menjalani hidup sehat. Menginspirasi banyak ibu-ibu muda di Indonesia. Gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Tuh keren. Apa sih yang bikin Kanana itu bisa konsisten sebegitunya? Sebenarnya konsisten pertama kalau aku pada saat itu motivasiku aku begitu punya anak, terus aku tuh pengen gitu, aku bilang sama Andrew, aku pengen bisa nggendong anakku sampai tua, dia nanti udah gede tuh masih kuat gitu loh, jadi harus hidup sehat gitu. Itu awal mulanya aku kepingin. Terus didukung juga kebetulan punya suami Hidup sehat banget hidup lah sehat. ya. Jadi emang environment kita itu ngaruh banget. Ngaruh banget buat perubahan kita dari hidup yang kurang sehat ke agak lebih sehat gitu. Wow, oke. Tuh dapat pasang satu frekuensi. Bener, enak ya Bu ini kalau misalkan tuh pasangan sama-sama satu demen frekuensi. olahraga. Kalau satu lagi kalau saya kan nggak dapat karena waktu itu nggak satu frekuensi. Emang dulu gimana? Curhat. Beda dunia gitu. Iya, beda dunia. Oh iya? Iya, ya gitu. Dia suka olahraga, saya sukanya olah vokal. Jadi dia kan jadi nggak klub nggak. Nggak klop, Itu saya bubar. Mau curhat? Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Tapi gimana pun ya, Kanana, Boyen itu juga perjuangan luar biasa teman-teman. Dari perjuangan itu menjadi strength juga loh. Iya. Soalnya yang aku tahu Boyen tuh dulu ketagihan banget sama yang manis-manis. Nasi itu Kak minimal 2-3 kali nambah. Wow. Tapi ada satu momen di tahun 2023-2024. Sekarang doi makannya cuma 2 sendok nasi doang. Tepuk tangan dong teman-teman. Bener kan? 2 sendok centong. Bener tuh. Tapi bener dari research Abang bener ya? Udah mulai mengurangi nasi. Oh, Boyen gimana perjuangannya itu? Perjuangannya susah banget ya, apalagi kalau ngeliat nasi, ikan asin, sayur asin, yang lihat jengkol itu nggak bisa berhentikan nasinya Iya. ya. Tapi sekarang ternyata karbohidrat ya. Iya benar. Bukan karbon dioksida, karbohidrat ya. Harus dikurangin. Ternyata kegemukan itu capek, gampang keringetan. Terus kalau misalnya syuting, kita geram mulu ya bawaannya ya. Bener, Terus kayak ternyata ngurangin karbohidrat itu ngaruh Ngaruh banget ke ya. kesehatan gitu, ke berat badan. Nggak gitu. gampang capek juga kan, nggak gampang ngantuk. Itu. Bener. Terus memang nggak gampang ngantuk. Tapi kan beberapa juga ada nih ya teman-teman yang penonton kita netizen gitu. Gue mah yang penting happy lah, makan apa aja terserah deh, itu nanti bisa dibakar pakai olahraga. Kalau menurut kalian lebih baik disiplin atau makan sembarangan yang penting happy hatinya kan Ana? Kalau aku selalu pakai yang namanya 80-20 lah ibaratnya. 80-20. maksudnya 80-20 perbandingannya Iya. gitu. Jadi misalnya aku juga nggak yang kayak yang masuk ke badanku 100% itu harus yang ekstra sehat banget semua gitu tuh enggak. Karena kalau misalnya kita lagi craving sesuatu terus nggak diikutin itu nyiksa. Sementara Setuju. menurut aku kalau kita makan sedikit gitu, misalnya pengen tahu isi gitu, ya makan aja tahu isi. Tapi kamu makan 1 sama makan 4 kan beda. Iya. Gitu. Jadi ya diikutin aja. Terus kayak siang kita udah makan apa nih gitu, Iya, udah makan yang kurang sehat. Ya malamnya dibandingin dengan yang sehat. Jadi overall 80% yang masuk ke badan kita itu tetap harusnya yang lebih bagus. Benar, harus yang lebih bagus. Yang penting happy kan nggak perlu porsinya segede gaban ya kan Ana ya. Yang penting lidah puas aja gitu ya. Kadang kan kita yang penting nyicip aja deh sedikit tapi udah puas. Tapi kalau yang kita benar-benar untuk secara diet kita, secara garis besar,
ya kasih yang fuelnya bagus buat badan kita gitu. Tapi Boyan tahu nggak kalau misalkan satu tahu goreng isi itu ya, itu sekitar 180 sampai 220 kalori. Itu kalau misalkan treadmill tuh kayak 45 menit lari. Itu makan tahu satu doang ya? Sebiji 45. Boyan biasanya berapa banyak? 5. 5 dikali 45 menit berapa nih? Berapa aja saya di tempat nge-gym ya? Nah, kalau Boyan lebih baik gimana nih? Disiplin atau lebih milih itu makanan apa aja deh yang penting happy? Kalau saya makanan apa aja ya? Iya, sebenarnya saya tuh demen jajan. Segala kayak batagor, cilok gitu saya makan gitu. Ya saya 80-20 kalau kanannya. Saya 50-50 sebenarnya sih. 50-50 ya? Iya. Gak mau call friend dulu? Enggak. Saya. Makanya nggak bisa nolak saya kayak gitu-gituan tuh. Kayak makan-makan sebelah gitu. Belum bisa nolak kayak gitu. Nasi dikurangi tapi jajan-jajan gitu saya nggak bisa. Gitu. Kadang mungkin selera saya emang kearifan lokal ya, gitu kayak ngeliat bumbu kacang gitu kan, nggak bisa tuh kayak saus-saus gitu, pedes-pedes gitu. Atau mungkin Boyan kadang ngerasa, alah hidup udah ribet lah, ngapain sih makan harus ribet juga gitu nggak sih? Nah saya kadang-kadang gini, udahlah makan aja, yang penting satu kan pikiran ya. Kadang-kadang kalau beban pikiran kita terlalu berat, kita gampang sakit, masuk angin mulu kan. Kalau orang meriang kan, lagi pusing kan, banyak pikiran terus gampang gampang angin masuk gitu. Bahkan ternyata tuh penyakit datang dari pikiran kalau saya ya. Benar. Tapi kan saya bukan ahli kesehatan ya. Ya mungkin salah satu juga boleh sih makan kayak gitu-gitu. Bener kata Kana nih sebenarnya. Gimana tuh? Jadi sebenarnya mungkin 50-50. Tapi dipikir-pikir nggak boleh juga emang berlebihan bang. Iya kan? Berlebihan bener nggak boleh ya kayak makan gorengan berlebihan gua kagak boleh gitu. Yang penting asal icip aja gitu. Tapi saya nggak bisa menahan itu. Nah, Boyan tahu nggak sih kalau misalkan kita jajan gorengan gitu ya, satu plastik itu kan kayak bisa 30.000, 40.000 ya. Paling misalkan isi 10 makan, abis itu 15 menit udah lapar lagi. Iya betul. Padahal harga segitu, Boyan bisa beli makanan yang memang sehat, seratnya tinggi, dan itu bisa nunda lapar kalau Bang Robi sampai 3 sampai 5 jam loh. Dengan budget yang sama. Abang hitungan kak? Ya, hitungan budget kak? Ya, beneran. Jadi kalau misalkan kita makan jajan ya, yang seratnya tinggi, misalkan 30.000 atau 40.000, itu bisa nunda makan tuh lebih lama lagi kan Nana ya? Karena seratnya tinggi. Apa tuh kalau seratnya tinggi? Nanti aku kasih tahu. Oh iya. Saya ntar kasih tahu saya ya. Nanti aku kasih tahu kamu. Ya saya nggak jajan mulu. Iya benar, nanti aku kasih tahu ya. Tapi kalau Nana setuju nggak ini? Masalah namanya disiplin itu sesulit itu nggak sih? Sebenarnya semua pasti awalnya sulit ya, first step itu pasti akan sulit di mana-mana gitu. Cuman badan kita itu sebenarnya adaptable banget, bisa adjust gitu. Kalau memang kita punya willpower, kita mau gitu, kita punya satu motivasi, paling susahnya tuh kayak orang merubah lifestyle paling berapa sih, kayak 2-3 bulan pertama, abis itu badan kita tuh udah adjust, udah kayak taste bud kita juga bisa dirubah dari yang kita selalu craving hal-hal yang nggak enak, lama-lama kita craving ke hal-hal yang ternyata yang lebih bagus buat kita juga bisa enak kok rasanya gitu. Bisa satisfaction itu bisa tetap dapat. Aku setuju sama Nana. Jadi kalau misalkan kita terbiasa makannya dikit, seakan-akan ya lambung tuh seakan-akan mengecil gitu. Jadi kalau misalkan makan segambreng, makannya banyak banget, jadi kayak nggak bisa nerima lagi Bu. Oh berarti lambung itu jangan dimanja-manjain juga ya? Coba kalau lambung dimanjain gimana? Angin dong ini. Bisa juga gitu ya kalau kita terbiasa makan sedikit, lambungnya juga ikut kecil ya. Makanya jangan terlalu dimanjain gitu ya. Tapi kalau nggak dimanjain asam lambung bang. Ya kan kadang-kadang asam lambung saya naik gitu. Mungkin harus pelan-pelan kali bertahap kali ya. Tapi kan yang terutama itu bukan kita ngecilin porsi makan, tapi pilih ya, nutrisinya itu apa yang kita makan ini berguna nggak untuk badan kita. Karena kadang kalau kita aktivitas berlebihan ya, itu kita juga perlu konsumsi makanan yang berlebihan, kita perlu energi yang lebih juga gitu. Tapi source-nya bener apa enggak gitu. Setuju. Nah, kalau misalkan dari habitnya Boyan tadi, jajan sembarangan banyak, kan berarti Bang Robi bisa bilang Boyan ini duta makan bebas. Iya, duta bebas makan. Iya. Yang penting bukan pergaulan yang bebas. Duta makan bebas gitu ya. Sedikit sih. Tapi kalau misalkan terlalu bebas, terus ujungan nanti kesehatan terganggu gimana? Nah itu tuh bang. Udah sekarang ini jujur, udah merasakan belum bebasnya Boyan dalam memilih jajanan mengganggu kesehatan nggak sekarang? Ya agak mengganggu. Tapi enak bang. Gimana bang? Ya kan? Gimana nih ya kan antara dua ini nih kayak berjibaku dia, ya kan? Nah menurut saya sih
apa aja saya makan ya Bang ya. Cuman kayaknya agak porsinya aja kayak dikurang. Sebagai- Misalnya cilok tunggu deh, 10.000 mohon jadi maaf. 5.000 gitu boleh nggak? Oh, ya sama aja. Ada sih kayak gitu. Tapi kan tadi Kanana bilang nutrisinya yang dihitung. Mau cilok 5.000 sama 10.000 kalau nggak ada nutrisinya sama aja Kanana ya. Oh, gitu ya? Malah lemaknya, belum Misal- lagi gorengannya. Ya. Ciloknya jadi 2.000, Ah. sisanya dibeliin salad gitu misalnya. Jadi ciloknya tetap dapat, tapi nutrisi yang bagusnya juga tetap dapat gitu. Itu tadi 80-20. 80-20, saladnya lebih banyak ya. Saya cilok lebih banyak, saladnya dikit. Jatuhnya lalapnya timun. ya. Jatuhnya lalapan ya. Sama labu potong kecil ya. Tapi teman-teman ya, Tapi kita tuh bertahap lah ya, semua bertahap Iya. ya pelan-pelan. Abang harus mengapresiasi Boyen sih Kanana. Boyen tuh sekarang sudah mulai olahraga loh. Iya. Olahraganya nggak macem-macem dan ini hebat banget yaitu aerial yoga. Digantung-gantung di atas segala macam begitu. Minimal digantung-gantung melayang-melayang, layangan lu. Nggak apa-apa orang nggak diganggu, asal jangan cintanya dong. Boyen, apa yang membuat Boyen akhirnya melakukan sebuah disiplin simple Iya. yang akhirnya membawa Boyen lebih sehat sekarang? Oh, jadi sekarang udah alhamdulillah nih Bang. Karena ini motivasi dari teman-teman juga yang badannya bagus gitu, bisa pakai baju apa aja cakep gitu ya Bang ya. Terus sama kayak lebih enteng gitu badannya Bang. Kalau kemarin kayak kayak olahraga gampang capek banget gitu Masuk kan. angin. Masuk angin gitu. Terus kayak gampang ngantuk gitu, kayak kurang berenergi lah begitu Bang. Iya. Nah, akhirnya aku beralih ke olahraga bungee fly namanya tuh. Banji? Iya, bungee Fly. fly. Iya, terbang gitu Bang. Siapa sih, aku kok belum pernah dengar? Ada Itu pakai jadi- talinya itu. Oh, Talinya ini kayak yang karet. teng, yang Iya, gitu. Iya, iya. gitu Kak. Dia diayun-ayunin, baju fly itu. Iya, iya gitu kayak lagi ini syuting film-film yang Angin Dharma gitu ya. Angin gitu Dharma, ya. Genta Iya, Buana. gitu gituan. Genta Buana. Iya, kan itu kayak kalorinya kan cepet banget bakarnya tuh Bang. Kebakar katanya Sama ya. bikin kayak happy ya. Bikin Kan ada terbang, happy. wah gitu ya kan. Jadi kayak seneng gitu. Jadi dapat senangnya, dapat sehatnya gitu kan. Iya. Dan aku seneng gitu ada rame-rame gitu sama-sama teman-teman cewek gitu. Iya. Terus ada motivasi jadinya kan. Nah, itu salah satunya yang bikin aku semangat berolahraga lagi kayak gitu. Bener. Sama buat kesehatan sih Bang. Bener. Terus agak jadi maaf ya, badan kita jadi lebih tegap dan kayak core-nya dapet di sini. Bener, jadi bagus juga buat yang namanya nyanyi kan, Nyanyi, napas lebih panjang. Iya, terus ngapain makan gorengan lagi kan? Penyanyi nggak boleh makan gorengan Saya katanya. makan gorengan, tetap. Tapi saya pakai kencur. Wah, Iya. mentah-mentah itu ya, Iya, kencur mentah-mentah gitu. Jadi buat suara juga. suara tenggorokan. Terus salah Ya. satu kencur juga sehat loh Bang. Benar, memang setuju aku. Kan berarti udah di 80. 20. Jadi udah ke kanan nih, jadi udah nggak Kencurnya yang kontra mana? lagi. Kencurnya yang 20 atau Kencurnya? Iya. Kencurnya yang 20 dong. Nah oke, sebelum aku nge-spill ke teman-teman semua tadi tuh ya, cemilan apa sih yang bisa menunda lapar sebegitu lamanya dan juga sehat tentu aja. Aku pengen nanya dulu kepada Kanana. Tadi mumpung tadi Boyen baru aja menyinggung soal support system Kanana. Jadi menurut Kanana, ketika kita mulai mau disiplin dan hidup sehat, alangkah lebih baik kita bertemu dan berkumpul dengan teman-teman yang menjalin hidup sehat juga, atau kita malah menarik diri melakukannya semua sendiri karena takut ada godaan-godaan diajak makan dan lain sebagainya. menurut aku sih justru kita harus bergabung sama orang-orang yang punya visi, punya motivasi, lingkungan yang benar-benar sehat. Misalnya ini kita lihat nih teman kita, oh kita mau ngambil baiknya dari orang ini. Ya. Bertemanlah sama orang ini, karena nanti kita akan terbawa. Kan pasti pernah dengar kan yang ada orang bilang, kalau kamu mau lihat orang ini tuh orangnya seperti apa, lihat 5 teman terdekatnya dia. Iya. Gitu. Hal itu berguna juga untuk kesehatan gitu loh, karena iya. kayak kalau misalnya kita teman kita rajin olahraga pasti kita kebawa gitu. Teman kita makannya bagus, lama-lama kita kebawa gitu. Benar. Jadi ya ngaruh banget karena mental supportnya itu dapat gitu. Benar. Jadi, Boyen setuju sama Kanana ya? Setuju. Kalau saya bener, emang teman itu bener. Saya gara-gara saya ikut olahraga nih, gara-gara teman saya tuh rajin olahraga Bang. Terus ngeliat dia kok enak, happy, terus kayak sehat gitu, badannya Iya, iya. bagus gitu kan. Nah waktu itu terakhir saya salah teman emang. Teman saya tuh bukan rajin olahraga, rajin minjem duit. Tapi kalau kayak gitu juga bisa bikin kurus tapi stres ya. Stres Bang. Stres Lu itu ya? ngajak jajan mulu kan. Biasanya kayak gitu-gituan ya udah ngikut. Bener-bener Kak, Iya, bener-bener. bener itu Ada ya. benernya juga kan Nana. Benar. Ada. Berarti memang semua tuh harus balance ya, Balance. Kanana, ya. Antara pergaulan pun harus balance, apa yang kita intake dan juga outtake-nya juga harus balance. Kalau misalkan kita makannya sedikit tapi kebanyakan olahraga juga itu salah sebenarnya sih ya. Jadi apapun itu sekarang kita harus mulai.
Harus mulai hidup lebih sehat lagi. Kalau misalkan teman-teman sadari, sesungguhnya 2 bintang tamu Bang Robi ini ya, mereka ini semuanya lahir di tahun 80-an loh. Iya. Tapi coba deh, kalian lihat wajah mereka. Kenapa harus wajah? Enggak loh, mereka berdua ini seperti anak 20-an. Pasti sih Bang, abang gitu. Pasti Bang. Mereka berdua ini seperti anak 20-an loh, aku akui sekali ya. Mereka berdua ya. Tapi tangannya ke sini. Oh enggak. 20. Boyin kalau 20 sama 20, 40. Boyin kan 87 ya. 87. Ya? Karena 85 ya. 85. Aku 86. Nah, anak 80-an nih. Anak 80-an. Masih nonton Doraemon ya, Mak. Gitu pagi. Tapi tahu nggak sih, kalau misalkan teman-teman pengen lebih kelihatannya awet muda, kulitnya fresh, apalagi Kanana tadi sempat cerita sebelum kita take ya, Kanana tuh bukan skincare junkie yang terlalu pakai skincare yang berlebihan, dan Boyin juga begitu, hidupnya sehat. Itu aku yakin banget karena mereka suka buah berry-berry. Karena kayak strawberry, kayak gitu-gitu ya. Atau mungkin juga ada yang namanya blueberry, cranberry. Itu ternyata antioksidannya tuh tinggi banget. Betul, buat awet muda. Buat awet muda, bener kan? Boyin suka strawberry pasti. Suka Tuh kan, strawberry, aku udah tahu sih. blueberry. Ya kan? Senang banget. Saya Ya. kalau toko buah cari blueberry. Yang berry-berry gitu kan ya semua? Bukan berry. Buah berry maksudnya. Gede kebanyakan tidur di ubin itu mah Bang. Ih, blueberry jelasinnya yang detail dong Bang. Baru tahu aku orang kalau berry-berry gara-gara bobo di ubin. Iya, kalau makan tidur di ubin. Ya beda. Iya. Nah, Bang nih coba dah ya. Mainannya nih dulu bukan anak kompleks dia nggak tahu. Iya. Oke. Kalau Kanana jujur deh, buah ya, maksudnya raw food ya, berarti kan ini kita ngomongin soal buah nih. Dari semua buah berry tadi, paling suka buah berry apa? Aku suka blueberry. Ah. Blueberry suka banget, strawberry juga suka, asal pas dapet yang manis ya. Ya, benar-benar ya. Blackberry juga suka, raspberry juga suka. Sebenarnya emang berry-berryan itu paling enak sih kalau di Bener, buah-buahan. aku setuju banget ya. Nah, seperti tadi Bang Robi sudah agak research sedikit teman-teman. Ternyata memang buah yang berry-berry ya, kayak buah strawberry tadi ya, blueberry atau cranberry, itu ternyata memang banyak banget khasiatnya. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman punya orang tua yang sudah berusia dan pengen terhindar dari resiko stroke atau mungkin juga stres berlebih dan juga jantung, buah berry itu tepat banget. Itu satu. Nah, yang kedua, ternyata ini bagus banget buat kesehatan pencernaan kita, serta kulit dan juga fungsi otak. Ternyata bagus. Buah berry yang ada berry-berrynya ini gitu, Boyin ya. Iya, jadi biar nggak gampang pikun Bang. Bener. Dan Boyin tahu nggak, blueberry itu bagus buat mata loh ternyata. Oh, buat mata ya? Buat mata juga bagus blueberry itu. Nah, sekarang yang paling gongnya adalah ternyata dari semua ini, dari buah berry tadi kayak strawberry, cranberry, blueberry, itu mereka ya adalah buah-buah yang rendah kalori dan kaya serat. Kalau buah kaya serat, artinya ini bisa menunda lapar begitu lama, Bu Yen. Iya, bener. Begitu. Cuman kan kadang kalau misalkan kita ke lokasi syuting atau lokasi pekerjaan, bawa buah, kita bawa dari pagi, malam kayaknya udah nggak fresh nih gitu ya. Kita harus cari cemilan yang mengandung buah-buahan ini. Oh. Iya. Oh, di depan kita. Iya, tepuk tangan. Jadi, sekarang di depannya kita ini adalah yang namanya Java, guys. Ini Java. Yang disebut dengan triple berry. Ini adalah granola triple berry, ada strawberry-nya, ada blueberry, dan juga ada cranberry. Dan pastinya pakai gula lontar ya. Nutrisinya jelas. Rasanya tetap fun. Dan aku yakin banget teman-teman pasti pengen nyobain. Ini semua baru dari Java, yaitu Java triple berry. Tepuk tangan! Triple berry. Nah, sekarang aku pengen 2 bintang tamu aku ini nyobain yang baru dari Java, yaitu Java Triple Berry. Ladies, are you ready? Ready dong. Silahkan, bon appetit. Yeay. Makan. Yang ini. Terserah kalian mau yang Apa mana. yang ini dulu? Apa Mau yang kecil mana? dulu? Sama yang kecil ya. Ini Oh, yang depan di, ya, aja. yang di belakang yang granola, ini yang gonola. Nah, Yang triple berry ya, Ini triple Triple berry. berry. Ada Aduh, aku tuh, excited. ada blueberry-nya, ada Kita cranberry, coba ya. sama strawberry. Ada almondnya juga Bang. Iya. Bagus loh ini. Dan ini base-nya vanilla. Aku suka Vanilla. banget. Biasanya ini. coklat. Coklat, iya. iya. Nih ya, Aduh, cobain ya. ini ngebayang nih pakai yogurt juga enak banget. Ah iya, bener. Pakai yogurt. Nih. Bener Bang. Gimana? Enak. Jujur ini jadi Ya, kena. salah satu favorit aku sekarang. Tuh Jadi ya, ini ada strawberry-nya beneran nih tuh. Ya kan? Ini sehat nih.
Yang kemarin-kemarin kan rasanya, maksudnya yang lain ada pisangnya, coklatnya. Kalau ini tuh benar-benar ada berry-nya, seger banget. Ada rasa buahnya enak bang. Makanya yang kata abang tadi, daripada buahin jajan-jajanan yang nggak baik buat kesehatan, baru makan 5 menit udah lapar lagi, ini tuh bener-bener mengganjal perut kita dan nggak bikin gampang lapar. Bang, tapi ini enak loh. Terus packagingnya juga gampang ya bang. Kalau saya kan makan begini-begini nih, kadang nih sebegini doang nih, dikit ya bang. Bisa gini nggak sih bang? Boleh, terserah Boyen mau gimana gayanya. Ya enak soalnya. Apa rasa buahnya berasa, terus udah gitu bang, vanilanya berasa banget ya bang. Manisnya pas ya? Manisnya pas, nggak terlalu lebay. Pakai gula lontar soalnya. Nah bener, gula lontar. Tapi ini enak banget, vanilanya berasa. Jadi ini ada antioksidannya, ada fibernya, ada good fatnya. Lengkap Seratnya, banget ya. ada seratnya. Dan glycemic indexnya rendah kan karena pakai gula lontar. Pakai gula lontar tadi. Dan aku sih kenapa suka banget sama semua produk Yafa, khususnya yang triple berry ini karena kalau buat kita yang rajin olahraga kayak mungkin Kana atau mungkin juga Mas Andrew White gitu ya, pasti kan butuh yang namanya protein tambahan. Betul. Kacang almond itu kan bagus banget buat muscle, proteinnya tinggi ya Kana ya. Gitu. Jadi ini bagus nih kalau Ini misalnya mengandung olahraga. lemak yang baik. Betul. Ya, lemak yang baik nih. Lemak yang baik itu. Ini bisa nggak berhenti loh. Nggak berhenti. Kita kayak gini. Nih apalagi Ya udah deh, gue closing kalau gitu makan aja berdua. Enggak, nih kalau ada tamu juga mendingan kasih ini dah bang. Bener. Ini lebih sehat tamu kita kan, ya kan? Tuh. Katanya mau ngabisin begini, cuek aja. Mau sebenarnya saya. Cepat, satu, Nih, abang gimana tantang. kalau saya nih demen begini nih. Cucuk gitu. Kan kalau lagi nunggu syuting gabut kan. Gimana? Kan biasanya nyemilinnya apa namanya yang kayak gitu-gitu ya. Ini kan kalau Yafa gampang. Pengen ngambil sendok gitu ya. Iya, pengennya Ya kan. kan ya. udah kan. Apa? Nah, teman-teman kalau misalkan tadi kalian dengar kan ya kata-kata sama Boyen juga apa gulanya tuh rasanya pas gitu manisnya ya, gitu kan. kemanisan. Ya. Soalnya Yafa itu pakai gula lontar, teman-teman, yang merupakan bagian dari gula ramah. Tepuk tangan dong. Nah, ini aku pengen nanya sama Kak Nana nih. Kesannya gimana Yafa menjadi partner kamu juga dalam menjalani disiplin hidup lebih sehat? Aduh seneng banget ya gitu, apalagi aku memang udah pernah sampai diajak ke pabriknya ya Yafa juga. Jadi aku lihat juga proses pembuatannya tuh kayak apa gitu kan. Nah karena memang aku tuh juga tipe yang kalau mau milih-milih kerja sama-sama brand juga harus make sure memang kita punya visi dan visi yang sama, value yang sama gitu loh. Jadi aku datang ke sana, aku lihat pabriknya, aku lihat proses pembuatannya gitu, terus ngobrol ceritanya mereka. Juga Yafa ini tuh kan sangat mensupport petani lokal. Setuju. Di Bali. Jadi ini buat aku oke ini pas banget. Aku ikut bangga, bersyukur sih sebenarnya, bersyukur banget bisa jadi bagian dari Yafa. Nah, kalau misalkan kita lagi, aku nggak tahu sih ya stresnya wanita dengan pria itu sama atau enggak. Konon katanya kalau wanita, aku bukan seksi sih teman-teman, katanya sih wanita kalau lagi sutrisno alias stres itu larinya ke makanan, ngemil. Aku mau nanya sama kalian, apakah ngemil itu menjadi sebuah solusi, ngemil yang comfort food ya, atau bahkan menjadi jebakan, misalkan kayak coklat yang tinggi lemaknya, itu sebenarnya gimana sih, comfort buat kalian atau jebakan sebenarnya? Antara comfort dan jebakan sih bang. Aduh, tidak mau. Enak tapi kesini kebanyakan. Boy udah mulai sadar itu jebakan. Bagus! Kan kata anak kita kan kalau temennya 5 olahraga mulu, kita ngikut. Nah sekarang udah mulai ngikut saya. Kalian ngikut ke Bali. Iya. Jadi menurut Boyen itu jebakan juga? Jebakan sih bang. Ternyata tuh stres juga sebenarnya bisa juga kan stres olahraga ya. Bagus. Pelampiasan. Pelampiasan. Biasa cewek kan makan coklat kebanyakan. Toto wah 5 bungkus gitu kan. Toto berat badan nambah bang 20 kilo ya kan. Aku bukannya pengen membahas personal life-nya Iya, kamu. Waktu Boyen pernah ada sempat broken heart gitu. Iya. Boyen pelariannya ke makanan juga kah? Aku waktu Broken Angel ya. Broken angel, jatuh loh. Aku Broken Heart ya. Broken heart ya. Iya, aku lebih sedih. Kalau sedih kan aku kayak nonton film terus kayak nyemil gitu. Banyak ternyata lama-lama kok berasa kulit pecah, Bang. Stretch mark gitu kan karena kegendutan. Iya. Ternyata wah, bener nih enak di mulut. Ya aku badan lama-lama gede ya, Bang ya. Naik berapa mohon maaf 20 kilo saya. Serina. Serius dong. Dari 52 kilo saya sampai pernah 72. Nah itu gara-gara saya nggak berasa tuh kayak minum-minum manis gitu, kayak makan makanan yang berlemak, kayak yang manis-manis kayak gitu-gitu deh bang. Terlalu over ya, karena kayak ngelampiasin gitu bang, ngelampiasin kesedihan gitu. Jadi udahlah. Ternyata baru berasanya di kulit tuh sama di badan kok
nggak enak, baju pada nggak muat kayak gitu. Jadi jebakan ya? Jebakan. Oke, kalau Kanana pasti meyakini bahwa itu adalah jebakan ya, comfort food itu ya. Kalau lagi broken heart. Iya, jebakan, tapi appetite kita udah dibiasain ke makan yang bagus-bagus juga, maybe it's not a bad thing banget gitu. Tapi kalau misalnya kita pelariannya memang lari maunya yang wah nggak sehat aja terus buat badan kita, of course jadinya jebakan. Ya, sebenarnya aku tuh nanya boleh Kanana ya, something yang personal gitu ke Kanana. Kanana tuh sebenarnya dulu sempat ketagihan gorengan nggak sih dulu-dulu gitu? Pernah nggak ada Sampai craving? sekarang juga masih, maksudnya bukan gini, maksudnya rasa aku tuh bukannya sampai sekarang tiba-tiba oh aku udah nggak suka gorengan lagi. Ya enggak, setiap melihat orang makan gorengan ya masih kepingin, aduh itu baunya enak banget lagi, aduh combro gitu, udah bisa combro ya. ngebayangin itu juga, tetap sampai sekarang tuh ada. Jadi menurut aku yang harus kita tahan itu bukannya jadi nggak boleh sama sekali gitu, tapi yang balik lagi ke yang tadi, akhirnya satu suap aja nggak apa-apa, tapi sisanya kita yang bagus aja. Gitu. Nah, kan kayak gorengan gitu bisa dibilang guilty pleasure ya buat kita ya. Penggantinya sekarang apa Kana? Untuk pleasure-nya itu tetap ada. Ini crunchy. Ini crunchy. Ada Rasanya enak, crunchy. Nah, makanya kenapa nggak dari dulu? Ini ada. Kita bisa makan ini. Ya kan? Pas lagi patah hati Iya, ya. lagi patah Yaudah hati patah hati kan. lagi Gi. Saya lagi patah semangat sih. Enak banget tuh kalau tahu ini, saat dari dulu Mila ini Iya. apa, ya Itu kan? mungkin strategi yang bagus juga ya gitu, di saat kita lagi pingin banget misalnya nih ada apa gitu tapi nggak sehat banget buat badan kita. Kita jangan sampai perut kita kosong. Kita isi dengan sesuatu yang memang sehat gitu, kayak gini, makan aja gonola nih satu gonola Setuju gitu, aku. kan perut kita jadi kosong, otomatis craving kita juga bisa berkurang. Setuju tuh. Jadi jangan dibiarin kosong, udah sakit mah juga nanti nggak baik juga. Iya, sama lambung masuk Tetap gas. harus ada ngemilnya, tapi ya pilihannya harus yang wise, harus yang sehat gitu ya. Iya, Tapi kayak- kalau misalkan keluarga di rumah atau di Bali karena semua mengkonsumsi Yafa berarti ya. Iya dong, Jadi ini aman juga buat anak-anak ya. semuanya aman karena kan memang ini ingredientsnya yang aku lihat dan yang aku lihat di pabrik juga memang alami semua ya. Iya, Alami, dan aku tipe yang buat aku makanan semua rata-rata aku makan apa aja. Iya. Tapi proses pembuatannya itu yang penting banget buat aku, dan bahan-bahan yang dipakai itu yang penting. Dan yang pasti support produk lokal dan petani lokal ya. Tepuk tangan buat Yafa dong guys. Jadi nggak hanya anak-anak atau mungkin orang dewasa kayak kita, karena yang lanjut usia kayak opung pun, mamaku kan udah mau 80, Ya. beliau punya diabetes, aku kasih ini sehat jadi beliau suka, dan sekarang angkanya turun bagus. Jadi sebenarnya teman-teman bukan soal apa yang dimakan, tapi kenapa kita makan. Dan penting banget emang yang namanya emotional awareness itu ya. Oke, sekarang kita pengen nanya sama kalian berdua dan juga teman-teman yang ada di sini yang sudah menyaksikan kita dari tadi. Menurut kalian, makanan sehat itu memang harus hambar kah? Atau ada nggak sih yang berasa? Karena anak dulu deh. Harus berasa dong. Ada yang berasa makanan sehat kan? Iya, maksudnya ini juga enak dan sehat gitu kan. Maksudnya makanan sehat bukan berarti harus selalu boring menurut aku. Hambar, Justru ya. makanan sehat itu sebenarnya very tasty. Bisa dibuat Bisa. very tasty banget. Bisa, asal cari-cari aja ya, rajin-rajin di Kita harus- aplikasi ya. Harus rajin bereksperimen. Bener. Dan yang kedua kita juga harus apa ya? Mau mengubah appetite kita sedikit juga. Jadi cravingnya nggak yang rasa-rasanya medok-medok banget terus gitu, karena makanan-makanan yang enak dan sehat seperti ini juga bisa loh nanti lama-lama kita craving. Aku setuju banget. Karena tuh kulitnya bagus banget ya. Bagus banget. Nggak ada jerawatnya ya. Nggak ada puri-puri gitu kayaknya. Masa kayak- enggak? Kagak berminyak Kalau ya. kita masih di kampung, dia udah di TV. Oh, ini saya nontonin dia waktu kecil Iya, juga. itu dah ya. Tapi kan karena makan sehat. Itu tadi yang buah beri kata Buah abang beri, tadi. Itu. antioksidan. Antioksidannya tinggi, bagus. Vitamin-vitaminnya tinggi, vitamin C-nya juga tinggi. Makanya ini paling penting. Ini paling penting. Boyen, jujur sama abang. Boyen kan sudah hampir 40 tahun ya. Iya, dua tahun lagi. 2 tahun lagi ya. Boyen pernah nggak nemuin makanan sehat tapi se-tasty ini, seenak ini? Sebelumnya belum pernah sih. Jujur. Jangan nih. kan ada klien di sebelah, jujur. Enggak, beneran. Biasanya kan kalau makanan kayak Hambar ya, diet ya. Terus kayak makan makanan sehat, hambar ya. Bener. Terus kadang-kadang orang, ih kok ini anyep banget. Iya. Orang sakit gitu kan, balik gitu. Salah itu Dan sebenarnya. itu mahal lagi kan? Mahal, iya. Terus kayak, ih dia apaan sih? Akhirnya kan lama-lama sekali, 2 kali lama-lama, enggak gitu kan. Males. Males gitu. Kalau ini nagih ya.
ini malah nagih karena manisnya pas. Ada buah-buahannya nih. Tadi sih dia nemu blackberry, nemu raspberry, terus sini nemu strawberry, ya kan? Jadi nggak monoton gitu bang, banyak gitu di sini isinya ya. Yang seneng banget loh dari tadi kayak nemu harta karun gitu, dikit-dikit ya. Tuh raspberry bang. Lu pikir lu nyari tajos di situ? Nggak ada tajos di situ. Jadi kayak selain enak nih bang, penuh kejutan ya ini bang ya. Bener-bener. Banyak Tapi, buah-buahannya. Kalau misalkan di Boyen makan makanan sehat seperti ini ya, terus misalkan nih Java Triple Berry itu challenge Boyen untuk bisa turun berat badan dalam sebulan, mau nggak? Challenge. Ya mau lah. Udah tanda tangan kontrak di sebelah. Ya kalau kontraknya pas, boleh lah. Enggak, tapi ini selain ini enak ya. Iya. Ini juga membuat kita jadi happy atau ngilangin masalah. Jadi gini, ini satu gini. Jadi kita nggak fokus sama masalah kita, tahu beneran. Fokusnya kayak dia lama-lama jadi yang lain bodo amat gitu deh, ya kan? Enak Boyen nih. fokus cari berry-nya Iya, kan? fokus cari berry-nya gitu. Nyari strawberry-nya, almondnya nemu nih. Oke. Bagus ya. Boyen kan pernah bisa dibilang ada di momen, ini bukan dari Bang Robi ya, tapi statement itu dari Boyen bahwa Boyen tuh sempat overweight. Overweight pernah. Ya, gara-gara patah hati, milih makanan yang tidak sehat dan lain sebagainya ya. Jadi ketika Boyen mulai perjalanan, Boyen terus ketemu kekuatan dari challenge menjadi strength, itu bebannya lebih kepada fisiknya, lebih mudah capek, atau lebih ke mentalnya gampang marah-marah ketika lagi berjuang itu. Oh kalau mental mah saya bisa memanage mindset. Iya. Lebih ke badan sih bang. Kalau mindset mah gampang ya, kalau cewek mah ya. Kan kalau itu mah kalau stres datang aja ke mall. Ada nyari yang sel-selan ya. Oh iya, ya kan? gitu. Hilang ya. Fisiknya emang gimana perubahannya? Badannya gimana? Gemuk bang, terus udah gitu nih bang, baju saya nggak muat. Lebih ke kayak stretch mark, selulit gitu. Jadi kayak ke fisik badan jadi kurang oke lah. Terus lemes nggak? Lemes gitu saat berjuang lagi, mau berjuang. Ngantuk ya, jadi kayak kayak nggak bergairah gitu hidup lah bang. Gitu, jadi kayak udahlah gitu. Udahlah. Tuh kan ini selain buat kesehatan ini juga buat kesehatan mental juga bang. Jadi kita kalau lagi stres udahlah udah amat gitu. Enak gitu ya. Benar. Kayaknya ini udah mau menjelang Natal, harus disediain di rumah teman-teman deh. Jadi tamu-tamu yang datang juga happy ya. Jadi nggak hanya kue-kue aja, tapi ada yang makanan sehat ya. Jadi tahun baruan juga tahun boleh. baruan. Fisiknya waktu itu ya. Fisik sih bang. Kalau mentalnya bisa karena Boyen kan penceria, happy terus orangnya gitu ya. Iya, karena kan ngibur orang bang. Benar. Gitu. Kita harus sehat lah. Harus positif vibe. Harus buat positif vibe. ke sebarin ke orang-orang. Tapi jadi gampang keselan gitu nggak? Kalau misalnya kan Craving ya kak, biasanya iya, pas lagi kita tuh kayak lagi nggak dapet apa yang kita mau, terus badan lemes, terus kayak mau apa-apa tuh jadi moody gitu loh. Kalau kita lagi rubah mau rubah ke gaya hidup sehat ya kan, badan kita belum adjust ya gitu. Iya ada sih emosi sedikit gitu ya. Gitu, ada emosi sedikit. Apalagi gitu kalau baju nggak muat gitu kan. Ya ampun. Jadi gitu. kebeban mental juga. Iya kebeban mental juga kayak ya ampun pengen deh kayak orang-orang pakai rok pendek begitu gitu kan. Oh kan. jadi triggernya di situ. Motivasi pertamanya melihat orang lain bisa bebas mengenakan pakaian yang mereka. Iya jadi lebih agak insecure ya. Gitu. Kayak dulu aku kayak gitu loh sekarang gitu. Tapi kalau misalkan sekarang Boyen sudah merasakan ada perbedaan di fisiknya Boyen? Ada, udah. Oke. Sudah mulai turun berat badan, olahraga gitu kan ke porsi makanan terus dikurangin, nggak boleh yang berlebihan, ngurangin nasi kayak gitu-gitu bang. Nah kan aku belum menemukan cemilan ya, sekarang aku udah menemukan Java. Kalau Java, tuh aku dari tadi nyomotin mulu nih. Awas ya kalau ketangkap abang makan gorengan lagi. Ya itu kan abang yang raktir. Oke kan anak. Lebih kalau cewek lebih ke ngelihat apa? Fisik, penampilan ya kayak ya. kadang-kadang ya ampun kok nambah gede nih badan aku gitu. Aku yakin banget karena sekarang banyak penonton kita yang baru memasuki era menjadi ibu muda atau mungkin baru saja pasca memberikan atau melahirkan anak tercinta mereka. Pernah ada di momen karena merasa gaining weight that much gitu ya. Dan akhirnya turun berat badan dan kembali sangat sehat dan fit banget. Sebenarnya untuk ibu-ibu yang menyaksikan kita ini, bagaimana mereka harus menyiapkan fisik dan mental mereka untuk memulai perjalanan hidup lebih sehat sehingga ketemu pada poin di mana strength itu hadir di diri setiap wanita yang ada di sini. Wow. Ya yang pertama harus ketemu tujuannya dulu kali ya, harus ketemu motivasinya tuh apa sih, aku tuh mau sehat kenapa.
Itu dan itu pertama. Terus yang kedua, menyadari bahwa perubahan-perubahan itu tuh tidak dimulai dengan perubahan yang besar. Semua dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang ada di hidup kita. Jadi mulai dari itu aja, aku tahu namanya jadi ibu baru tuh lagi capek banget. Kayaknya kalau tiba-tiba suruh ngerubah hidupnya 180 derajat juga susah gitu loh. Kayak nambah banget nih, tapi mulai dari pilihan kecil karena pilihan-pilihan kecil yang kita lakuin, cemilan-cemilan pilihan kita ini sehari-hari, kalau kita tahan seminggu, 2 minggu, setelah berapa bulan itu akan kelihatan hasilnya gitu loh. Jadi memang mungkin gak sekarang, jadi harus sabar, enjoy prosesnya, nikmatin prosesnya. Karena selama kita konsisten, kita udah menemukan tujuan kita konsisten, pasti suatu saat, di saat kita udah lupa itu udah jadi bagian dari lifestyle kita aja, tiba-tiba kok ternyata ini kok pinggangku kayak udah muat banget ya, udah menyusut banget ya. Kok ternyata secara stamina aku udah ngerasa jauh lebih seger ya gitu. Jadi perjuangan itu akan membuahkan hasil nanti. Terus jangan dipikirin gitu. Jangan dipikirin terus ngeliat kok orang lain udah kayak gini terus. Memang itu nggak bisa dipungkiri, namanya perempuan ya. Kita pasti adalah seperti itunya gitu. Tapi selalu balik lagi ke diri kita sendiri lagi. Do it for yourself. Do it for yourself first. Oke. Wah, tepuk tangan buat Kanana dong guys. Keren. Nah sekarang pesan untuk papa-papa muda. Apa yang harus mereka berikan, dukungan seperti apa untuk kepada istri mereka yang sekarang sudah menjadi mama nih? Yang pertama pasti mungkin support secara environmental support juga. Kalau misalnya kayak gini, aku misalnya lagi lihat suami aku lagi berusaha nih, pengen lifestyle hidup sehat, ya aku juga jangan sembarangan, udah tahu dia pasti ada craving gitu, jangan juga tiba-tiba sembarangan aku selalu makan nasi campur enak banget depan dia gitu kan. Jadi disupport aja, bukan berarti aku nggak boleh makan gitu. Atau mungkin kalau bisa justru hargain istrinya nih lagi mau berusaha itu untuk kebaikan, dia mau aku juga aku temenin deh misalnya, meskipun mungkin gak 100% tapi it will mean a lot. Terus kalau di saat dia lihat istrinya lagi minder karena kita merubah lifestyle pola hidup itu, pasti secara mental kita akan terkena dulu awalnya. That's why changing lifestyle to a healthy lifestyle is actually more of a mental game. Mental game. Tuh. Okay. Jadi kalau dilihat istrinya lagi down, baik-baikin istrinya gitu. Maksudnya kayak puji terus istrinya, bilang kamu cantik, kamu apa, karena dengan kalau istri itu namanya dinaikin seperti itu sama suaminya, udah nggak ada yang lebih indah deh rasanya. Karena siapa lagi yang memuji dan menaikkan head mood-nya kita kan ya. Kira-kira dipuji sama laki orang marah nih. Iya, tepuk tangan buat Kanana dong. Karena tadi kita sebelum syuting ya, aku berdua sama Boy itu ngegosip teman-teman. Kita ngomong gini kayak ada orang ya. Kan kalau misalkan ngomong depan orangnya nggak gibah. Kita ngomong gini, mereka berdua itu panutan banget ya. Kita ngomong gitu ya. Bang, tahu nggak apa tuh namanya couple apa tuh? Couple goal. Iya, couple goal banget gitu ya kan. kayak begitu tuh bang, adem ayem gitu ya rumah tangga gitu, olahraga bareng apa bareng frekuensi gitu kan. Mana kita nanya yuk tipsnya gimana ya, gimana sih bisa jadi couple goal gitu ya. Iya bener, itu tadi kita ngomongin. Ternyata bener bang, istrinya lagi diet, jangan dikompor-komporin lagi makan bakso ya, makan apa, gitu ya. Disupport juga ya, kamu cantik ya gitu ya kan. Bener bang, ternyata support system ya. Support system. Iya. Oke teman-teman, jadi namanya sudut pandang keseluruhan itu atau mungkin holistic view itu very important ya. Misalkan kayak pola makan, olahraga, tidur yang cukup, dan juga mindset yang positif seperti tadi pesannya Kanana ya. Dan yang terpenting adalah makanan yang sehat kayak granola yang bisa bantu fisik kita, tapi juga butuh mindset yang bagus juga dan bisa membantu itu semua ya. Karena kan tadi seperti Bang Robi sudah bacakan ke kalian bahwa research menyampaikan segala jenis buah beri itu bagus juga buat perkembangan otak dan juga mental kita. Betul. Tapi Pirtinya ini katanya sih kalau makanan sehat itu ya mahal-mahal gitu karena jadi bikin orang katanya sih kantongnya boros. Jadi menurut kalian kalau misalkan dari makanan yang sehat ujung ke ujungnya itu menuju kepada sebuah investasi atau gimana nih? Atau memang cuma orang yang mampu doang yang bisa menjalani hidup sehat dengan makanan yang sehat? Karena gimana? Kalau menurut aku makanan sehat itu buat semua orang sebenarnya bisa banget, balik lagi kan ke prosesnya. Kita tinggal memproses karena sebenarnya di Indonesia ini kita tuh udah kaya banget dengan segala macam nutrisi. Tinggal apakah kita mau makannya di deep fry terus, itu yang bikin perbedaan dari makanan ini dari bahan yang sehat menjadi makanan yang tidak kurang sehat gitu kan. Ya, setuju aku. Cara mengolahnya. Jadi sebenarnya makanan sehat itu accessible buat
semua Semua orang orang. menurutku bahan-bahan yang bisa kita dapetin setiap hari bisa kok diolah, tinggal kita mau apa enggak. Benar tuh, kita mau atau enggak itu yang terpenting. Mindset itu penting Bener, banget. mindset penting. Terus jangan FOMO teman-teman. Ketika geng kita atau teman sebelah kita lebih senangnya beli kopi-kopi yang kekinian, yang mahal gitu kayaknya. Sebenarnya budgetnya itu kalau dikumpul-kumpul tuh bisa beli untuk Java, yang triple berry, atau mungkin pilihan makanan sehat yang lainnya. Soalnya kalau misalkan kita tumpukin badan kita setiap hari dengan kalori yang tinggi seperti minuman-minuman tadi, ujungnya nanti kita berakhir di ruang IGD, begitu kan? Karena mungkin Kalau juga too bisa much mengganggu ya, kesehatan, too kalau much begitu. Kalau misalkan too much, tapi kalau misalkan kita investnya dengan makanan yang sehat, itu nggak ada istilah too much karena akan selalu bagus buat tubuh kita, buat Investasi kesehatan masa kita. depan. Benar Jadi banget. bukan rumah gitu, tanah ya. Enggak. Ini lebih ke kesehatan kan, Benar, investasi buat benar. kesehatan ya. Benar. Itu bener, enak kok ternyata. Enak ya. Iya, Makanan tapi diet kan ada lagi- yang enak. Lagi pula kan sebenarnya ini juga very ini ya, bukan apa Java ini kan affordable banget sebenarnya. Affordable. Affordable sekali gitu. Kayak tadi dibilang kita 40.000 dapat apa yang tadi Iya, Bang Robi gorengan, bilang, segambreng gitu kan ya, atau gitu, minuman-minuman gorengan. kekinian. Ini udah bisa dapat Jadi bisa juga dapat, gitu loh, ya. sama mengenyangkan. Tapi aku bener ya, Boyen, Bang Robi kan udah beberapa kali ketemu sama Java ya di supermarket gitu karena sekarang Java tuh udah di Iya, supermarket deh. aku juga pernah beli. Sering-sering lihat kan ya di situ ya. Aku tadi nggak tahu kan, aku bilang, "Lah, kok enak? Aku nggak bohong ya. Kamu Beneran. lobanya pasti Konsisten supermarket. aku, no. Pas di supermarket kamu robek belum dibeli. Cuma dulu, oh enak, beli deh. Enak, bener gitu. Ya bener kan kita jarang Iya, ya. iya. Biasa kan kayak centang-centang yang lain, ini kok enak ya? Iya, iya. Ternyata, nah ini ada varian baru. Biasa kan aku yang coklat tuh. Nah itu sambil nunggu di mobil macet, biasanya aku nyemilin. Bagus, Ternyata aku dapet acara Java. Iya, seneng ya, Seneng, akhirnya ya, gitu. jodoh ya. Pas ngeliat gini, lah ini mah yang saya sering beli gitu. Ternyata, nah enak juga Oke. nih. Bisa bagiin ke teman-teman bang. Boyen setahun ke belakang ini atau 2 tahun inilah sudah menjalani hidup sehat ya, hidup yang lebih sehat. Menurut Boyen itu adalah sebuah pengorbanan atau upgrade hidup yang lebih baik. Kalau ini Berkorban atau itu sebuah pengorbanan atau enggak kira-kira? enggak sih, nggak usah pengorbanan ini mah. Emang ini harus diterusin sih bang. Karena hidup sehat harus terusin dong. Pasti pengorbanan. Iya. Ngapain dikorbanin orang buat sehat diri kita sendiri gitu kan? Teman senior artis Boyen, komedian yang selalu ganggu Boyen mau makan sehat siapa? Udah nggak usah lo ngapain makan sehat tuh, makan bakso sama gue gitu siapa? Oh, justru saya gangguin mereka. Iya. Pasti saya gangguin Oh, ini mereka. senior udah mulai hidup Udah sehat mulai semua. teman-teman udah mulai saya olahraga terus kayak makan makanan sehat semua. Saya Boy ini- doang. Saya akhirnya saya dapat ini nih. Saya tawarin ntar. Taubat sekarang. Taubat ya. Tapi Iya, keren kalau banget. menurut aku ini adalah salah satu bentuk pengorbanan sih. Iya. Tapi pengorbanan dalam arti kata yang positif ya gitu. Iya. Maksudnya kita mengorbankan lifestyle yang kurang sehat demi investasi badan kita di masa depan gitu. Jadi sebenarnya itu bisa jadi sebuah pengorbanan yang baik gitu. Iya. Kita salut loh positif. Boyen sama Kak Ana itu ya. Jadi sering banget sharing-sharing di Instastory. Itu apa yang beliau konsumsi dari pagi, siang, sore, malam, subuh. Itu semua dikonsumsi kita gitu. Buat berarti sangat inspiratif ya. Iya, inspiratif. Yang positif bener dong, inspiratif. Iya, iya, Berarti bener. nyontain orang yang buat bener. Ya itu dia, Iya. aku seneng. Karena kalau misalkan anggaplah kami berdua boleh bongkar-bongkar isi DM-mu dari ibu-ibu se-Indonesia Raya. Biasanya isi DM-nya apa aja sih? Kayak ngucapin makasih nggak? Atau apa? Gimana caranya? Gimana gitu kan? Iya sih banyak yang nanya-nanya gitu. Terutama ternyata banyak banget di Indonesia yang antusias banget untuk hidup lebih sehat loh. Itu benar-benar banyak orang-orang tuh yang kayak selalu nanya, "Kak itu diapain? Cara masaknya gimana? Aku mau dong. Ini aku pengen." Berat badan, ada juga yang kadang cerita testimoni gitu, berat badanku udah turun segini, aku ngerasa lebih sehat. Ada yang kadang bilang makasih aku ngikutin resepnya kan anak. Itu tuh bikin happy sebenarnya. Jadi memang kita harus gencar menyuarakan ini karena banyak banget yang butuh, yang mau hidup sehat tapi kadang nggak tahu mesti memulai dari mana. Aku jadi kepikiran deh pengen buat bolu dari tepung almond, toppingnya pakai Java, kayaknya enak ya. Bisa bang. Tepungnya atasnya. tepung almond yang sehat ya kan, terus toppingannya pakai Java, Iya. triple berry Bisa kan gitu. coklat ganti Suka masak apa juga? ya? Enggak kan, cuma di otak doang masaknya. Ada Masak sih mah aku masak nggak bilang. orang, masak orang. Masak orang. Resepnya dari bang. Iya kepikiran, enak kayaknya ya buat Enak. cemilan ya. Ini saya dari mikir bikin donat pakai atasnya pakai ini nih kayak. Tapi sama ya donat. Nanti saya nggak sama ikan mambo.
Oh iya. Iya, udah dipinta mau Maksudnya buat donat. di rumah, Oh, di rumah, ya. oke. Nggak jualan saya. Nggak. Jadi teman-teman kalau misalkan makanan sehat seenak Java, rasanya bukan pengorbanan ya, tapi sebuah hadiah buat diri kita sendiri. Ada yang bilang makanan sehat itu bisa mengontrol hidup kita, ada yang bilang sih bikin kita bebas gitu. Menurut kalian, makanan sehat itu gimana? Apakah kalian merasa terkukung seperti terkontrol atau malah bebas karena sekarang sudah banyak pilihannya juga karena Lebih ke sekarang kita dimudahkan ya dengan produk-produk misalnya seperti Java ini gitu ya yang bisa lebih memungkinkan kita untuk makan bebas. Jadi sebenarnya kita udah lebih banyak dapat freedom di situ sih sebenarnya. ya Boyan juga ya Iya, ngerasa ya. gampang dapat di mana-mana. Bener. Di supermarket ada, Iya. ya kan? Di online shop juga udah ada. Bener. Tinggal Bayar. aja. Yang penting duitnya ada, ya kan? Jadi Jangan bayar gampang, ya kan? Tapi kalau Gitu. misalkan kita emang memilih kayak raw foodnya kayak buah beri gitu karena di toko buah kan buah beri mahal tahu. Iya, Ya ampun mahalnya. Mahal minta banget. ampun. Sekotak gitu doang ya. Bener. Berapa kemarin saya baru tuh beli tuh. Benar. Jadi sebenarnya Java tuh ngebantu kita buat mengkonsumsi buah beri menjadi affordable di kantong kita Iya. gitu. Teman-teman, kedua bintang tamu kita ini adalah dua wanita Indonesia yang selalu positif ya. Energinya positif, baik itu di depan kamera atau di belakang kamera, di hadapan para fansnya atau keluarganya atau di depan tim atau kru lah gitu. Apa sih sebenarnya rahasia energi positif itu bisa timbul setiap hari di hidupnya Boyen dan juga Kanana? Boyen dulu deh. Kenapa energi positif ya? Karena kita kalau mengeluarkan energi positif buat orang lain dapat pahala juga, Bang. Setuju. Bikin orang ketawa itu satu dapat pahala. Benar. Terus bikin orang ketawa itu dapat rezeki juga buat kita gitu. Banyak loh yang DM aku karena kan tentang kayak Menu-menunya. menu-menu. Kalau aku banyak gini, Kak Boyan positif banget sih. Aku tahu nggak lagi ada masalah ini nonton Kak Boyan jadi terhibur gitu. Dalam hati, iya alhamdulillah ya Bang. Iya. Gitu. Iya. Saya dapat pahala, dapat rezeki juga. Terus kayak Kak Boyan boleh minta ucapan ulang tahun nggak? Gitu. Ada. Kak Boyan, saya lagi naik gunung kekurangan ongkos. Aduh. Ada juga gitu. Ada. Ya gak usah naik gunung ya. Iya. Kalau kurang ongkos. Gitu, ya dah gitu ya kan. Makanya ya udah karena kita energi positif itu sebenarnya dari kita dulu ya kayak sebelum kita nyebarin ke orang kan. Kitanya dulu harus kayak positive vibe gitu kan. Positif banget. Iya positive vibe gitu kan. Kalau vape nggak boleh. Nggak sehat vape. Maksudnya itu. Iya. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan energi kan dari kitanya dulu nih pembawaannya. Terus kayak kita lagi ada masalah jangan bawa-bawa ke orang lain gitu. Ya Setuju. udah kita bisa simpen dulu masalah ntar yang penting kita ngibur orang dulu gitu. Benar. Nah kalau Karena Mindset gimana biar positif terus? Kalau Boyin tadi mindset dan pengen menularkan energi positif kepada semua orang. Kalau Karena apa yang membuat kamu setiap hari itu terlihatnya positif sekali, baik off and on cam? Jangan terlalu banyak beban pikiran kali ya. Maksudnya setuju. kita tuh punya banyak pikiran ya pasti nggak ada orang nggak punya pikiran yang berlibet gitu. Cuman kita harus bisa memisah-misah kapan waktunya kita mikir, kapan waktunya kita udah ngerasa this is too much for me gitu. Kayak aku harus bisa take me time, take Agak tone down dikit ya, ya, Kak, ya. kita harus bisa kontrol emosi kita sendiri juga. Kalau mau nangis nangis gitu. Ya. Kalau mau nangis silahkan dinangisin aja, tapi habis itu udah gitu kayak udah. Terus kedua mungkin kita harus benar-benar berhati-hati banget sama apa yang kita konsumsi, bukan hanya dari sekedar makanan yang sehat untuk kita, tapi juga apa yang kita tonton, apa yang kita dengar sehari-hari gitu. Jadi itu juga berguna banget. Bukan berarti kita nggak boleh dengar, nggak boleh tahu apapun. Tapi kan sebenarnya semua orang sadar kok kalau akhirnya yang kita tonton itu apakah itu sudah mengkonsumsi kita atau enggak gitu. Iya. Nah, jadi lebih itu, terus cari support system, environment kita juga yang bisa mendukung kita ke pergaulan yang lebih sehat gitu, gaya hidup yang lebih sehat. Jadi otomatis kita pun akan terbawa gitu karena energi-energi seperti itu tuh nular. Setuju. Jadi sekarang Bang Robi pengen nanya dulu ke Boyen buat confession dulu. Kira-kira lebih memilih Java atau gorengan dengan harga yang sama sekarang? Sekarang, ya lah. Ya lah, lihat dari tadi saya nggak berhenti. Tepuk tangan. Enak ternyata. Enak nggak berhenti ya? Iya, pokoknya ini lebih enak daripada gorengan sih sekarang ya. Karena ini kayaknya udah gitu deh, ini ngilangin sini juga Bang, ngilangin kayak lagi banyak pikiran, lagi stres gitu. Happy ya? Satu Masih crunchy juga, crunchy kan? gitu. Iya, iya. Terus
lebih kayak lebih lama gitu apa nyemilnya ya. Iya. Kalau gue mah, udah habis lapar lagi. Ini bisa sampai dari tadi ini berapa menit kan masih ada tuh penuh bang. Tuh karena satu gitu. Kan abang udah Dapet bilang sehatnya. dibikin cepet kenyang dan lama nanti kenyangnya. Ini juga bisa enak nih buat temen saya nonton film. Tuh kan betul kan pemirsa, Bukan di saya nggak bioskop, bohong kan? di rumah Oh, ya, di rumah. di Kan rumah. biasanya bilang aneh-aneh tuh. Sekarang ya udah kalau nonton film sambil gitu, Ya. nyambil apa. Karena di setiap ambilannya itu selalu ada kejutan kalau Ada di Ava. kejutan. Dapet yang ini Nih tebak gitu nih, ya. saya dapet yang mana nih? Coba Nih, tebak. apa tebak ya? Abang kayak si Taruh. strawberry. Ah, salah. Apa itu? Almond. Oh, almond. Bisa ini juga bisa buat tebak-tebakan sama anak-anak ya. Sama saudara-saudara apa nih keluar apa nih? Iya. Ya, enak deh. Tepuk tangan dulu ya buat mereka deh. Thank you ya, Pak ya. Kalau aku kan di Instagramku atau di sosial media aku, kalau aku ada postingan olahraga, aku selalu cantumkan hashtag gerak aja dulu. Iya. Apapun itu pokoknya gerak aja dulu. Mau itu lu cuma nyapu doang, ngepel, olahraga ringan, aerobik dari YouTube atau apa terserah deh. Atau kalau misalkan di Yava kita dengan mulai aja dulu gitu. Nah, karena agar khususnya ibu-ibu di rumah nih yang nonton biar bisa ada eagerness untuk dan juga willingness untuk mulai aja dulu, mau ngasih pesan apa? Monggo silahkan. Mulai aja dulu itu aku setuju banget ya. Aku setuju banget sama itu karena segala proses itu butuh waktu. Gitu. Dan saat yang terbaik untuk memulai segala sesuatu itu adalah sekarang. Gitu. Jadi entah proses ini adalah membutuhkan waktu 3 minggu atau 3 tahun, tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang, 3 tahun ini akan mundur ke 6 tahun, akan mundur ke 7 tahun, 8 tahun, dan pada akhirnya ternyata kita ulur-ulur, kita nggak pernah sampai di titik itu. Gitu. Jadi mulai aja dulu, mulai ganti cemilan-cemilannya. Kalau misalnya sekarang ada gorengan, ada Yava, yang diambil Yavanya, mulai aja dulu gitu. Wih, tepuk tangan. Mulai aja dulu, kayak saya ini mau mulai. Udah dari tadi. Dari tadi nih, saya lihat nih, udah mulai habis nih, kayaknya saya nih. Boyen, berdasarkan pengalaman Boyen yang tadinya merasa olahraga tidak penting, tapi akhirnya memulai aja dulu untuk olahraga, bahkan Iya. sesuatu yang uncommon gitu, Iya. yang nggak semua orang lakukan, Iya. terbang-terbang kayak Iya. kupu-kupu ya. Iya, kupu-kupunya siang ya. Boyen ngasih pesan apa kepada ibu-ibu di rumah agar mereka mau mulai aja dulu, silakan. Oh, kalau saya mulai aja dulu sama buru-buru bergerak ya. Ya. Jangan tunggu, ntar malas paksa gitu ya. Terus kayak bilang, ntar malas. Pokoknya gerakin dulu ya. Pokoknya niatin aja dulu, dipaksain aja. Karena buat apa? Buat kita juga gitu kan. Investasi juga kan kesehatan buat kita semua ya kan. Kalau kita sehat, kita masih bisa ketemu anak-anak. Setuju Anak cucu aku. bisa ngelihat semuanya ya. Terus ngelakuin apa aja enak gitu. Kalau kita sehat ya kan. Terus makan juga nikmat kan kalau sehat. Bener. Makan yang sehat-sehat gitu. Apa? Siapa? Ya apa? Gara-gara tadi nih, ya apa? Tepuk tangan buat kita tamu kita. Makasih Bang Robi. Closing nih. Ya udah habis. Ya, kayaknya banget. perlu 30 episode ya. Bener, karena apa kita dari tadi nyemilin Yava nih. Gak berasa tuh udah 30 menit aja ngobrol ya. Iya. Kayaknya enggak 2 jam, lebih sejam 2 jam ya. ya? Tuh bener Bang, berarti kita kalau lagi ada tamu-tamu Iya. datang ke rumah teman-teman main sedih apa? Itu kalau Iya. tamunya baik. Kalau tamunya ganggu, jangan kasih, nanti betah dia. Nih kan biarin teman kita jadi sehat. Ya kan? Wih, positif. Positif. Ya pemirsa, ini adalah kata terakhir dari kami dalam acara ini, strength. Ya teman-teman, ini adalah pesan terakhir dari kami bertiga. Strength datang bukan hanya dari gym atau diet yang ketat, tapi juga dari pikiran kita, dari mindset kita, dari hati, dan juga pilihan sehari-hari. Makanan yang bisa jadi sahabat terbaik dalam perjalanan itu. Tetap nyemil dengan cemilan yang sehat ya, agar bisa hidupnya lebih seimbang lagi. So, sekarang aku pengen ngucapin terima kasih buat Kak Nana, tepuk tangan. Dan juga buat Boyen. Terima kasih. Yang sudah sharing banyak banget cerita hari ini. And thank you for watching guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat jalani hari-hari sehat. Dan juga jangan lupa, sehat itu bisa seenak ini. Buat kamu yang suka ngemil, pakai Yava, ya nggak apa-apa. Yeay! Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ngemil pakai Yava, ya Ya nggak nggak apa-apa. apa-apa. Bagus ya, jargon baru deh itu kan.